Gorengan, enaknya sebentar, efeknya seumur hidup. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Gera. Kalau Anda sering nonton video saya, pasti udah tahu, saya ini paling galak kalau ngomongin gorengan. Banyak pasien saya suka bilang, "Dok, masa makan satu tahu goreng aja dilarang? Kan dari kedelai, sehat." Nah, ini nih yang sering bikin saya garuk-garuk kepala. Bukan karena gatal, tapi karena bingung gimana menjelaskannya bahwa masalahnya itu bukan di tahunya, tapi di gorengnya. Sebelum jauh-jauh ngomongin bahayanya, kita samain dulu ya definisi gorengan. Karena yang saya maksud itu bukan cuma bala-bala, tahu isi, tempe mendoan, atau gehu yang nongkrong di gerobak pinggir jalan itu ya. Tapi juga semua makanan yang digoreng dengan minyak. Mulai dari ayam goreng, kentang goreng, nugget, sosis gorengan, bahkan kerupuk yang tiap kali makan selalu wajib ada di sebelahnya. Jadi gorengan itu bukan cuma cemilan, tapi udah jadi anggota keluarga dalam piring orang Indonesia. Padahal, kalau kita mundur ke zaman dulu, minyak goreng itu barang mewah loh. Nenek kakek kita, waktu zaman kemerdekaan itu jarang sekali makan gorengan. Karena minyak itu sulit didapat dan harganya itu mahal. Baru sekarang aja nih, di era modern, setelah sawit jadi komoditas besar, minyak goreng jadi murah dan mudah. Ironisnya, karena murah, kita jadi boros. Sekarang ini, bahkan minyak goreng itu disubsidi negara. Padahal yang harusnya disubsidi itu adalah sayur, buah, dan susu rendah lemak. Saya suka bercanda ke pasien, kalau minyak goreng makin murah, jangan senang dulu. Karena nanti biaya rumah sakit yang mahal itu gantian nungguin di ujung. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih gorengan itu bisa berbahaya untuk jantung dan berat badan kamu? Jawabannya sederhana ya, karena gorengan itu mengandung trans fat, lemak jenuh, dan kalori tinggi yang semuanya itu bikin pembuluh darah cepat rusak. Setiap kali kita makan gorengan, minyak goreng yang panas itu mengubah struktur kimia dari lemak menjadi bentuk yang lebih jahat, yang namanya lemak trans. Lemak ini meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Jadi, pembuluh darah Anda seperti pipa yang mulai dipenuhi kerak. Lama-lama, aliran darah ke jantung itu terganggu dan muncullah penyakit jantung koroner. Saya kasih contoh konkret ya. Satu potong ayam goreng paha bawah, itu kalorinya bisa mencapai sekitar 300 kalori, tergantung dari minyak dan tepungnya. Tapi kalau ayam yang sama itu diungkep tanpa digoreng, kalorinya itu hanya sekitar 130 kalori. Jadi bedanya, itu bisa 2 kali lipat hanya karena minyak. Dan kalau misalnya Anda makan 2 potong ayam goreng, ditambah nasi, ditambah sambal, ditambah kerupuk, nah itu bisa sama kalorinya dengan 1 porsi burger keju besar di restoran cepat saji. Bedanya, kalau burger cepat saji kita anggap sebagai junk food. Kalau gorengan lokal, kita sebut tradisi. Nah, tradisi yang satu ini sayangnya berpotensi bikin jantung Anda cepat lelah. Tahu dan tempe sebenarnya adalah makanan sehat, sumber protein nabati, tinggi isoflavon yang baik untuk jantung. Tapi begitu digoreng, mereka naik kelas jadi makanan tinggi lemak jenuh. Satu potong tahu goreng ukuran sedang itu bisa mengandung sekitar 170 kalori. Sedangkan tahu kukus atau tahu rebus itu hanya sekitar 80 kalori. Tempe juga sama. Tempe goreng satu potong kecil itu bisa mencapai 200 kalori. Padahal kalau dipepes atau dikukus, hanya separuhnya. Jadi kalau misalnya Anda makan 3 potong tahu tempe goreng, kalorinya itu udah setara dengan sepiring nasi plus lauk. Dan kalau misalnya ditanya, kenapa ya berat badan gak turun-turun? Ya, karena gorengan itu diam-diam sabotase usaha diet Anda. Sekarang, ayo ngomong soal kerupuk. Nah, ini yang sering saya sebut sebagai gorengan terselubung. Orang suka bilang, dok, saya cuma makan kerupuk kok, kecil gini. Nah, tahu nggak sih? Satu buah kerupuk aci kecil itu bisa mengandung 80-100 kalori. Dan itu sebagian besar datang dari minyak, bukan dari tepungnya. Jadi kalau misalnya Anda makan 4 kerupuk sambil bilang, biar kriuk aja dok, Anda baru aja nambah sekitar 400 kalori ke tubuh tanpa sadar. Dan yang lebih parah, kerupuk itu digoreng pakai minyak yang sudah dipakai berulang kali. Dan minyak yang dipakai berulang kali itu mengandung aldehyda. Itu senyawa beracun yang bisa memicu kanker dan mempercepat penuaan pembuluh darah. Mungkin ada yang berpikiran, yang penting gorengan saya pakai minyak baru, jadi aman. Sayangnya tidak semudah itu ya. Saat minyak itu dipanaskan lebih dari 180 derajat Celcius, struktur molekulnya itu berubah, walaupun baru sekali pakai. Jadi kalau misalnya Anda goreng pisang 1 kali, sebagian minyaknya sudah berubah jadi senyawa radikal bebas. Kalau minyak itu masuk ke tubuh, dia menyebabkan peradangan di pembuluh darah. Dan peradangan kronis inilah yang menjadi bibit berbagai penyakit metabolik, seperti diabetes, hipertensi, sampai stroke. Banyak yang bilang, tapi kan gorengan bikin kenyang.
Iya betul, tapi itu penyakit palsu. Karena gorengan itu tinggi lemak tapi rendah serat dan protein. Dia cepat bikin perut penuh tapi tidak tahan lama. 2 jam kemudian Anda lapar lagi dan akhirnya makan lebih banyak. Jadi efek domino dari gorengan ini bukan cuma bikin kolesterolnya naik, tapi juga bikin metabolisme tubuh jadi tidak stabil. Padahal ada loh alternatif yang lebih sehat. Ayam bisa diungkep, dipanggang, atau dimasak dengan air fryer tanpa minyak. Tempe itu bisa dipepes dengan daun pisang. Tempe bisa dipepes dengan daun pisang, aromanya malah lebih nikmat. Kentang itu bisa direbus atau dipanggang dengan sedikit minyak zaitun. Bahkan kerupuk pun itu bisa diganti dengan sayur renyah seperti selada, timun, atau wortel segar. Sensasi kriuknya tetap ada, tapi tanpa minyak yang merusak pembuluh darah. Dan yang paling penting, jangan lupa ya, kesehatan jantung itu tidak datang dari makanan yang enak sesaat, tapi dari kebiasaan yang konsisten. Gorengan itu memang bikin bahagia di lidah, tapi jantung Anda yang menanggung akibatnya. Kalau Anda sayang keluarga, mulai dari sekarang sayangin jantung juga. Karena jantung yang sehat bisa membuat Anda menikmati lebih banyak momen bersama mereka. Kalau video ini membuat Anda berpikir 2 kali sebelum beli gorengan di pinggir jalan, berarti saya udah berhasil. Yuk bantu sebarkan ke teman-teman dan keluarga Anda, biar semakin banyak yang sadar bahwa gorengan itu bukan cuma soal enak atau nggak enak, tapi soal hidup yang lebih panjang, lebih sehat, lebih berkualitas, dan tentu saja lebih bahagia.